keluarga Eklesia. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan, bagaimana kabarnya semuanya? Luar biasa, amin. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa dalam kerajaan surga. Berlimpah ucapan syukur Tuhan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Untuk segala kebaikan-Mu, untuk cinta-Mu Tuhan, sehingga kami pada pagi hari ini bisa berkumpul di tengah-tengah ini untuk memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan, pulihkan setiap kami Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk datang kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita undang Roh Kudus untuk bekerja dalam kehidupan kita. Izinkan Roh Kudus untuk terus menuntun setiap langkah kita untuk dekat kepada Tuhan. Karena hanya Ia penolong yang sejati dan suci. Haleluya, haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Sekali lagi kita katakan, Roh Kudus Engkau manis dan lembut. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci ya Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk terus melekat kepadamu Tuhan, untuk terus mendekat kepadamu Tuhan, dan mengerti setiap keinginanmu Tuhan. Ya Tuhan, tuntun setiap kami. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah
Ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi Tuhan, bekerjalah lebih lagi urapanmu, urapi setiap kami Tuhan. lawatanmu, Hanya Engkau yang kami perlukan, hanya ku Engkau satu-satunya penolong dalam kehidupan kami. Kau terutama di hidupku. Ya Yesus, bekerjalah. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Ku perlu. Kau terutama di hidupku. Berikan sorak-sorai terbaik untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami siap untuk memuji membesarkan namamu. Setiap kita yang percaya katakan amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Siap untuk memuji nama Tuhan. Siap untuk membesarkan nama Tuhan. Tinggi namamu dipuji. Dasar dari yang kuharapkan, Bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikanku kekuatan,
kita untuk mendengarkan sebagian dari firman-Nya. Mari kita undang Tuhan. Ya Tuhan, kami rindu Tuhan untuk selalu dekat padamu Tuhan. Kami rindu Engkau selalu mengenal hati kami. Kami rindu Tuhan, Engkau selalu menjaga hati kami. Hanya dekat padamu Tuhan kami merasakan ketenangan. Haleluya, haleluya. Ya Yesus. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, Namun Engkau memandang hati kami Tuhan. namun Kau memandangku Hati kami. sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan
serahkan Tuhan, ini yang kami mau. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau mendengar hatiku. Kau mengetahui Tuhan setiap isi hati kami. Kau mengetahui Tuhan semua keinginan kami. Kau mengetahui Tuhan setiap kerinduan kami. Terdekat Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau menjadi pribadi yang selalu mengerti setiap hati kami Tuhan. Begitu juga kami ingin selalu mengenal apa hatimu Tuhan. Mengenal setiap keinginanmu Tuhan untuk kehidupan kami Tuhan. Agar kehidupan kami senantiasa terpancar untukmu Tuhan. Kami serahkan pada Hamba-Nya. Melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Mas Abraham berdoa untuk firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Amin Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Amin dalam nama Yesus. Amin Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Dari tempat ini saya mau mengucapkan selamat berbahagia kepada pasangan pengantin baru Mas Abram dan Mbak Desi yang sudah diberkati oleh Tuhan dan menjadi pasangan suami istri. Sudah sah ya Mas Abram? Sah. Puji Tuhan, selamat berbahagia, selamat diberkati Tuhan. Kita langsung saja membuka firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Yohanes 12. Dalam Yohanes 12, kita tidak akan membaca dari atas ini yang judulnya Yesus diurapi di Betania. Tetapi saya mau membacanya dalam Yohanes 12 ayat 3 sampai 8. Yohanes 12
Kalau sudah menemukan di Alkitab atau bisa melihat di depan Yohanes 12 ayat 3 sampai 8. Saya minta dengan suara yang keras, Mas Abram bisa tolong membacakan lagi dalam Yohanes 12 ayat 3 sampai 8. Yohanes 12 ayat 3 sampai dengan yang ke-8. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual dengan 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Amin, puji Tuhan, terima kasih. Saya tahu dan percaya Bapak Ibu jemaat sekalian, bahkan anak sekolah minggu pun sering mendengar cerita ini. Tapi pagi hari ini kita mau kembali mengingatkan, kita mau melihat bagaimana kisah Maria ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini diceritakan tentang Maria yang meminyaki kaki Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa minyak narwastu itu sangat mahal. Dikatakan juga bahwa harga minyak narwastu itu serupa dengan upah buruh 1 tahun. Saya nggak tahu berapa UMR Kota Blitar ini. Mungkin taruhlah sekitar 2 juta. 2 juta dikali 12 sekitar 24 juta. Itu kalau UMR Blitar. Kalau Surabaya atau kota lain saya tidak tahu berapa jumlahnya. Tetapi kita ibaratkan saja misalnya 2 dikali setahun 12 bulan 24 juta. Harga yang sangat mahal, nominal yang sangat mahal yang waktu itu Maria berikan kepada Tuhan Yesus. Jadi ketika dia melihat Tuhan Yesus, dia spontan mengambil minyak yang dia punya waktu itu dan meminyaki kaki Tuhan Yesus. Dengan apa? Dengan tangannya? Atau dengan lap? Atau dengan tisu? Dengan apa Bapak Ibu? Dengan rambutnya. Rambut ini selalu dikeramasin ya. Paling enggak 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau 2 minggu sekali kita rawat rambut kita ini supaya enggak bau. Takutnya ada kutu-kutu di rambut atau ada ketombe, kita rawat baik-baik. Karena kita merasa ini mahkota kita, kita jaga baik-baik rambut ini. Tetapi waktu itu dikatakan Maria menggunakan rambutnya untuk meminyaki kaki Tuhan Yesus. Betapa dia merendahkan dirinya menggunakan rambutnya dan dia menyeka kaki Tuhan Yesus. Ini membuktikan satu hubungan yang sangat dekat, satu hubungan yang sangat kuat antara Maria dengan Tuhan Yesus. Ini membuktikan rasa cintanya yang begitu dalam, begitu luar biasa sama Tuhan Yesus. Gak mungkin kalau dia gak kenal Tuhan, kalau dia gak tahu siapa Tuhan, untuk apa dia membuang-buang minyak semahal itu. Tapi dia tahu siapa Tuhan dan dia tahu apa yang dia lakukan itu gak main-main gitu. Dengan satu tindakan, dengan satu motivasi, aku mengasihi Tuhan. Aku tuh sayang sama Tuhan, jadi aku kasih yang terbaik untuk Tuhan. Dengan satu motivasi karena dia begitu mengasihi Tuhan, sehingga spontannya dia mengambil minyak dan meminyaki kaki Tuhan Yesus. Sangat mahal. Dan dikatakan ketika dia meminyaki itu seluruh ruangan merasakan harum baunya. Ada 3 poin dari firman Tuhan ini saya mau ambil, kita mau belajar tentang Maria.
Yang pertama adalah dia tidak hitung-hitungan sama Tuhan. Bapak Ibu, kalau dia hitung-hitungan dia pasti akan begini. Kasih enggak ya? Waduh, mau mahal ya? Apa tak kasih sedikit, setetes cukuplah. Sisanya aku simpan. Mungkin dia masih peperangan batin dalam dirinya, seperti udur-uduran. Kasih enggak ya? Kasih enggak ya? Dia enggak seperti itu. Spontanitasnya dia tanpa berpikir panjang, dia langsung menuangkan minyak itu dan menyekanya dengan rambutnya. Kenapa saya katakan dalam firman Tuhan ini, Maria tidak hitung-hitungan sama Tuhan. Bapak Ibu, saya tidak tahu pada saat ini mungkin kita selama ini mungkin masih hitung-hitungan sama Tuhan ya. Untung rugi, masih aduh kasih persembahan segini ya. Kok banyak ya? Rugi enggak ya? Nanti di rumah aku makan apa? Masih hitung-hitungan sama Tuhan. Masih ya masih hitung-hitungan sama Tuhan. Tetapi Maria mengambil satu tindakan. Dia enggak hitung-hitungan ketika dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau belajar juga pagi hari ini seperti Maria. Enggak hitung-hitungan sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Apa yang dia lakukan adalah satu tindakan yang terpuji. Saya percaya waktu itu mungkin hanya itu milik dia yang berharga satu-satunya. Dia nggak punya mungkin dalam bentuk uang, dalam bentuk emas atau barang lain. Maria mungkin nggak punya, tetapi satu-satunya milik dia yang berharga dia berikan kepada Tuhan Yesus. Dengan sukacita loh, nggak dengan sungut-sungut. Dengan sukacita dia berikan untuk Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau bersaksi sedikit tentang diri saya, menceritakan kesaksian diri saya bukan orang lain. Saya sering mendengar firman tentang perpuluhan ya. Ini kesaksian saya pribadi tentang perpuluhan. Tapi ketika saya mendengar khotbah atau ketika saya membaca satu artikel firman, saya tuh maksudnya nggak terlalu tergugah atau gimana. Iyalah, saya dengar. Saya masih bolong-bolong memberi perpuluhan. Tetapi satu kali waktu itu saya ingat, sampai hari ini saya ingat tante berkhotbah. Satu poin yang saya pegang waktu itu tante bilang begini. Kamu hanya memberikan 10%-nya. 90%-nya kamu bisa pakai untuk keluargamu, untuk istrimu, untuk anak-anakmu. Saya waktu itu ingat saya duduk di situ. Saya seperti kayak gimana ya, tiba-tiba saya yang dengar itu santai gitu ya. Tiba-tiba dengar kalimat itu saya seperti saya ditampar sama Tuhan, diingat tuh. Iya ya. 10, Tuhan hanya minta misalnya 10.000, Tuhan hanya minta bagian 1/10-nya saja. 90-nya kamu bisa nikmati untuk keluargamu, untuk istrimu, untuk anak-anakmu. Lebih banyak mana? 90 saya buat saya loh. Tuhan cuma minta 10-nya. Saya merasa, Tuhan, saya malu. Di kanan kiri saya mungkin nggak tahu ya, tapi hati saya itu rasanya, duh Tuhan gitu. Seperti teguran keras buat saya. Ketika itu saya pulang, saya telepon suami saya, langsung saya telepon, Pak, kita jangan bolong-bolong ya, kasih perpuluhan. Saya tuh ditegur Tuhan tadi Pak. Jadi mulai hari itu, saya berkomitmen sama Tuhan, Tuhan saya tidak mau bolong-bolong dalam memberi perpuluhan sampai hari ini. Saya biasanya dapat transferan dari suami karena suami bekerja di Surabaya. Begitu saya ambil uang, saya sisihkan tersendiri. Saya katakan ini bagian Tuhan, selebihnya bagianku. Saya sudah sisihkan di awal, kadang ya seperti itu, masih berat. Tapi begitu saya terima, saya ambil, saya sisihkan. Udah ini bukan punya saya katakan seperti itu. Saya pakai yang ini punyaku, ini punya Tuhan. Saya katakan seperti itu dan sampai hari ini, puji Tuhan, saya mungkin nggak merasa berat,
atau apa sudah di hati saya sukacita memberikannya itu sampai hari ini. Puji Tuhan, kalau kita memberikannya itu dengan sukacita, tidak hitung-hitungan, saya percaya Tuhan juga enggak hitung-hitungan kepada kita. Tuhan juga akan memberkati lebih lagi. Bicara soal memberi persembahan atau perpuluhan, itu sebenarnya bukan bicara soal kita memberi atau mengembalikan. Bukan Bapak Ibu. Bicara memberi perpuluhan lebih kepada ketaatan. Ketaatan. Kita katakan, aku mengasihi Tuhan. Aku pengikut Tuhan. Tapi kamu gak taat. Soal kecil saja perpuluhan kamu gak taat. Jadi saya berpikir perpuluhan itu merupakan satu ketaatan, bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Dimana kalau kita mengasihi Dia, kita taat. Kalau kita taat, kita akan melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Amin Bapak Ibu. Ketaatan, bukan soal pemberiannya atau soal mengembalikannya, tetapi berbicara lebih kepada ketaatan kita kepada Tuhan. Tadi saya katakan bahwa Maria itu tidak hitung-hitungan kepada Tuhan. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Lebih banyak mana berkat yang kamu terima dengan yang kamu berikan buat Tuhan. Enggak ada seberapanya, cuma 10%-nya. Jumlah yang sangat kecil dibandingkan 90% yang kamu nikmati setiap hari. Sangat-sangat kecil. Jadi jangan dihitung-hitung. Yang kedua adalah Maria fokus kepada Tuhan. Dalam cerita ini ada satu orang yang mengkritik dia, Yudas. Waduh, minyak semahal itu kok dibuang percuma, dihamburkan, dibuang di kaki Yesus. Lebih baik kan dijual dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Mungkin lebih berfaedah ya, orang lain lebih membutuhkan uang daripada Tuhan Yesus. Mungkin bisa seperti itu dalam logika. Tapi Maria nggak peduli dengan kritikan-kritikan, dengan kata-kata, dia nggak peduli. Dia tetap melakukan apa yang dia ingin lakukan karena tindakan kasihnya kepada Tuhan. Dia tetap fokus. Dia nggak peduli dengan sekelilingnya. Saya berjemaat di sini sudah cukup lama ya. Tapi saya belum mengenal satu persatu pribadi jemaat-jemaat sekalian di tempat ini, belum terlalu mengenal. Mungkin yang biasa dekat Bu Vivin, yang terbiasa Mbak Esther, yang mungkin yang deket banget gitu, tapi dengan yang lain belum terlalu. Karena saya itu memang pribadi orang yang nggak gampang cepat bergaul gitu. Karena ya mungkin karena saya diam, saya nggak cepat bergaul. Tetapi kadang saya melihat, ya namanya orang ya kadang curhat, butuh teman. Itu gini loh, gini. Saya cuman bilang, enggak usah lihat perbuatannya, enggak usah lihat sikapnya. Kadang dalam ibadah itu ada yang membuat kita down dalam jemaat ya, jadi rasanya mau ibadah itu males gitu ya. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita untuk kita fokus aja sama Tuhan. Saya sudah berkomitmen Tuhan, mungkin dulu ya, saya tuh masih suka lihat orang, aduh males. Kok si itu gini ya, males. Tapi saya mau berkomitmen Tuhan, saya gak peduli. Ada gunjang-ganjing apa di sekeliling saya, jemaat itu gimana, saya gak peduli. Ibadah adalah antara hatiku dengan hati Tuhan. Jadi ketika aku antara hatiku dengan hati Tuhan, aku gak peduli yang lain. Orang mau ngomong negatif, orang mau berperilaku negatif, saya gak mau sampai gara-gara tindakan orang itu saya jadi iman saya mulai goyah. Saya jadi malas ibadah, saya gak mau. Saya sudah berkomitmen Tuhan, ibadah itu antara hatiku dengan hatimu. Jadi ketika aku melihat kamu, aku gak sempat melihat kiri, aku gak sempat melihat kanan, aku gak sempat mendengar si itu dan si ini. Karena apa? Antara hatiku dan hatimu saja Tuhan. Jadi ya sudah, aku memandang Tuhan saja sehingga aku gak memperdulikan kasakusuk yang lain.
seperti Maria, dia nggak peduli kritikan apa, ada omongan apa, dia fokusnya sama Tuhan. Bilang sama dirimu, fokus sama Tuhan ya. Fokus sama Tuhan aja. Kalau kamu bisa sampai di titik itu, ketika kamu fokus terus sama Tuhan, kita nggak terlalu omongan-omongan miring, tindakan-tindakan miring, perlakuan orang miring. Kalau sudah hati kita sama Tuhan, itu kita nggak peduli. Jangan sampai menggoyahkan pengiringan kita kepada Tuhan. Tetap mengarah dan mengiring Tuhan saja. Mungkin ada masalah juga sehingga mengatakan, aduh Tuhan, aku berat ibadah. Berat Tuhan, berat. 1 kali ini saja Tuhan, aku enggak ibadah ya. Lagi banyak himpitan, lagi banyak tekanan. 1 kali ini Tuhan, aku enggak ibadah ya. Tapi Tuhan enggak mau seperti itu. Tuhan mau kita taat, fokus sama Tuhan, enggak usah pedulikan yang lain yang membuat iman kita jatuh. Saya mau ingat cerita tentang Petrus ya. Petrus itu ketika mereka sedang naik perahu dan Petrus melihat ada Tuhan Yesus di sana. Wih, pertama dia bukan melihat Tuhan Yesus ya, tapi dia mengatakan siapa? Dia mengatakan siapa? Itu hantu. Ada hantu ya gitu. Ada hantu. Terus Tuhan bilang apa? Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan. Tuhan bilang apa? Sini, Petrus, ayo berjalan kemari. Ayo datang kepadaku. Dengan pedenya Petrus berjalan dan berjalan. Waktu itu dia melihat Tuhan. Dia ingin berlari kepada Tuhan, dia ingin mendekat kepada Tuhan. Ketika dia masih melihat Tuhan, dia masih berjalan di atas air. Tetapi ketika dia melihat ke bawah, waduh, dia kaget. Kok air? Dia menjadi takut. Ketika dia mengalihkan pandangannya dari hadapan Tuhan, dia hampir tenggelam. Karena apa? Dia takut. Airnya enggak berubah, airnya tetap air yang sama. Tetapi karena apa? Dia yang berubah, mengalihkan pandangannya tidak lagi kepada Tuhan, tetapi mengalihkan pandangannya ke bawah sehingga dia menjadi takut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan alihkan pandanganmu kepada yang lain, meminta pertolongan kepada yang lain. Pandang Tuhan saja, fokusnya sama Tuhan. Nanti kamu kadang mungkin tidak konsultasi, tidak sharing kepada anak Tuhan, kamu salah apa ya? Diberi masukan yang salah. Oh iya, kamu datang ke sini. Oh, kamu datang ke sini. Datang ke alamat yang salah. Datang kepada tujuan yang salah. Tapi pandang Tuhan. Setiap masalah kita pandang Tuhan. Melalui firman-firmannya saya percaya ada kekuatan baru yang Tuhan berikan. Ketika kita memandang dan fokus kepada Tuhan. Yang terakhir adalah dia beriman. Gak mungkin dia gak beriman, gak mungkin dia tidak percaya kepada Tuhan kalau dia bertindak seperti itu meminyaki kaki Yesus. Dia punya iman yang kuat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan. Iman. Dikatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kita mengatakan aku beriman, aku orang percaya, tapi gak pernah ibadah. Itu namanya iman. Iman tanpa perbuatan mati, sama dengan tidak beriman. Jadi sertailah iman itu dengan perbuatan. Sertai iman itu dengan tindakan. Sehingga kita benar-benar dikatakan menjadi orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saya sering
bukan sering ya maksudnya sering mengalami, bukan saya pribadi, tapi mungkin Bapak Ibu juga mengalami apa? Jatuh bangun dalam pengiringan kepada Tuhan. Sehingga membuat iman kita goyah, membuat pengharapan kita itu mulai oleng sama Tuhan. Ketika yang dinanti-nantikan belum datang. Saya setiap kali firman saya punya satu pergumulan yang sampai hari ini Tuhan belum dengar. Tapi saya nggak putus asa. Saya tetap berdoa kepada anak saya, setiap malam itu kami bertiga berdoa. Dan dalam satu pokok doa itu selalu saya selipkan, Tuhan mau kumpul sama suami. Kapan Tuhan mau kumpul sama suami? Tetapi sampai hari ini, dari kapan pokok pergumulan itu sudah saya doakan sampai hari ini, belum mendapat jawaban. Tapi saya nggak putus asa, tetap setiap malam. Kalau nggak Jason yang berdoa atau Jordi yang berdoa, dia mengatakan, Tuhan biar Papa bisa bekerja di Kota Blitar, kumpul sama-sama itu. Sampai hari ini tetap saya doakan. Saya nggak tahu kapan jawaban itu akan terjadi dalam hidup saya, tapi saya tetap berdoa dan meminta. Saya tidak putus untuk meminta kepada Tuhan. Memiliki iman, satu keyakinan. Kiranya Bapak Ibu juga jangan putus untuk berdoa, meminta apa yang belum Tuhan jawab dalam doamu sampai hari ini, sampai detik ini, sampai rasanya bosan. Setiap hari doa yang sama yang kamu naikkan kepada Tuhan, tapi kok enggak ada jawabannya sampai hari ini. Jangan pernah bosan untuk mendoakan dan menggumulkan apa yang kamu minta. Hanya berbicara masalah waktu saja. Amin Bapak Ibu. Dan percaya ketika kita beriman pun Allah akan memelihara hidup kita. Saya dari hari ini saya bilang sama Jason, Sen, kamu gak usah malu ya punya motor spin kayak gitu, keluaran 2010 mungkin itu ya, spin. Motor lama punya mama, kita hanya punya itu. Mama nggak bisa untuk sekarang membelikan motor yang baru, mama belum bisa. Saya bilang seperti itu. Terus, tapi mama janji, nanti kalau kamu SMA, mama belikan kamu motor baru. Kamu bisa sekolah naik motor itu baru ya, mama janji mama belikan yang baru. Dari hari ini saya sudah menabung dan mempersiapkan itu untuk Jason. Jauh hari, padahal Jason SMA-nya masih lama. Tapi dari sekarang saya sudah mempersiapkan itu dan saya percaya nanti SMA, Jason bisa naik motor yang baru. Amin. Amin. Saya aja orang tua dunia, ya. Firman Tuhan bilang kalau kamu minta apa? Roti, Tuhan kasih batu. Kalau orang tua kita yang di dunia, anaknya minta roti, apa dikasih batu? Tidak ya. Meminta ikan, apa dikasih ular? Ini merupakan satu perbandingan pemeliharaan Tuhan itu untuk kita. Bahwa orang tua dunia aja yang mungkin dikatakan jahat, bisa memberi yang terbaik untuk anaknya. Apalagi Bapa kita yang di surga. Jadi tetap percaya, beriman, penuh pada pemeliharaan Tuhan. Dan yakin Tuhan gak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Puji Tuhan, firman Tuhan ini biarlah firman Tuhan yang singkat ini menjadi kekuatan motivasi dalam hidup kita untuk kita semakin mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Saya minta WL dan Singer untuk membantu saya. Kita mau naikkan satu pujian, selidiki aku, lihat hatiku. Kita mau menyanyikan pujian ini dalam sikap doa kita kepada Tuhan. Satu permohonan bahwa kita merindukan Tuhan. Biar Tuhan menyelidiki hati kita, mengubahkan hidup kita, agar kita menjadi serupa seperti Dia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu.
Puji Tuhan, saya serahkan kepada Tante. Kita akan tetap bangkit berdiri, saudara. Saya mengundang pelayan perjamuan akan mempersiapkan diri. Boleh Bapak Widodo akan menemani. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus. Haleluya, haleluya. Sucikan, layakkan setiap kami Tuhan, hamba-hamba-Mu. Kiranya perjamuan kudus kami pagi hari ini Tuhan, mendatangkan berkat, mendatangkan kesembuhan, sukacita buat setiap kami, dan tidak mendatangkan kutuk. Sebab itu kami mau disucikan, dilayakkan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita nyanyikan pujian. Sudah terlayani dengan baik? Sayang, bisakah minta tolong Tante dimatikan kipasnya? Kalau saudara sudah mendapatkan semua perjamuan, mari saya mau kita mengangkat roti di tangan kanan saudara. Kiranya ayat-ayat yang saudara terima ini menjadi isi hati Tuhan untuk saudara semuanya. Dengarkan firman Tuhan di 1 Korintus 11 saudara. Ayat yang ke-23, dengarkan firman Tuhan baik-baik. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus
Pada malam waktu Yesus diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti di tangan kanan kita ini adalah lambang dari tubuh Yesus yang sudah dicabik-cabik, dikorbankan untuk saya dan saudara. Engkau yang masih tinggal di dalam dosa, minta ampun sama Tuhan, saudara. Tinggalkan dosamu. Karena Tuhan sudah menebus semua dosa kita di kayu salib. Terima tubuh Yesus dengan penuh ucapan syukur. Mari kita makan dengan bersyukur di dalam nama Yesus. Saudara boleh mengangkat anggur saudara di tangan kanan saudara. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, di atas Golgota Tuhan Yesus memberikan hidupnya, memberikan dirinya untuk kita, saudara. Darahnya dikorbankan untuk kita, saudara. Engkau yang sakit pagi ini, terima kesembuhan di dalam iman kita kepada Yesus hari ini. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan kita. Engkau yang terbeban berat, ada pergumulan, ikatan-ikatan yang membelenggu hidupmu. Pagi hari ini darah Yesus membebaskan kita. Angkat cawanmu, minum dengan iman, minum dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Om Han berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Syukur bagiku. Syukur bagiku. Haleluya, haleluya. Syukur bagi Engkau, syukur. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah menikmati perjamuan kudus. Kiranya berkat sukacita, berkat kesembuhan, damai sejahtera itu tinggal untuk setiap kami. Terima kasih memberkati seluruh keluarga eklesia. Baik kami yang ada pagi hari ini, yang di rumah masing-masing yang mendengarkan, yang beribadah secara online. Berkati Tuhan, berkati dengan berkat kesehatan, dengan berkat-berkat jasmani pula yang mengikuti perjalanan hidup kami. Pada waktu kami bersungguh-sungguh taat setia kepada Tuhan, maka Engkau Allah yang tetap setia pula untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan pulang bersama-sama. Kiranya anugerah kebaikan dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus,
penghiburan, kekuatan dan sukacita dari Roh Kudus akan memenuhi hidup kita, menyertai perjalanan hidup kita, dan membuat berhasil apapun yang kita kerjakan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Saudara,